Desa Sebul beserta jajarannya yang mewakili, kemudian yang hormat kepada Kepala BPMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati juga kepada peserta atau para audien maupun masyarakat di sekitar daerah Setul. Yang kedua kalinya salawat serta salam saya ucapkan terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan alam dari kebajikan menuju alam yang baik. Kemudian mungkin langsung saja ke materinya, yaitu tentang pembuatan pupuk organik. Jadi di sini saya akan menyampaikan bagaimana teknisnya atau cara membuat pupuk organik. Jadi kenapa pupuk organik itu penting? Karena 95% lahan pertanian di Indonesia itu mengandung C organik kurang dari 1%, atau batas minimum bahan organik yang layak yaitu sekitar 4-5%. Jadi lahan pertanian yang sekarang ini sudah banyak mengandung residu bahan kimia. Jadi dalam hal itu maka tanah akan mengalami tingkat keasaman yang tinggi atau pH-nya semakin asam. Maka dari itu banyak tanaman-tanaman yang dibudidayakan oleh petani sekarang banyak mengalami gejala-gejala yang ditimbulkan atau kerusakan akibat faktor residu tersebut. Jadi bukan karena pengaruh iklim juga, jadi pengaruh dari kualitas tanah, kualitas air, dan udara itu sangat berperan penting terhadap proses terbentuknya suatu tanaman yang optimal seperti itu. Kemudian penurunan pH lahan pertanian akibat pemakaian urea dan ZA secara terus-menerus. Jadi sekarang itu banyak petani-petani banyak menggunakan pupuk urea dan ZA untuk proses budidaya tanaman. Misalnya contohnya itu petani sekarang pada budidaya tanaman padi banyak sekali urea yang ditambahkan ke dalam tanah. Jadi semakin banyak pupuk kimia dan tidak diimbangi dengan pupuk organik, maka akan mengalami tanah menjadi asam seperti itu. Kemudian fakta di lapangan, rekomendasi pemupukan urea pada tahun 1970 berkisar sekitar 100 sampai 150 kg per hektar. Kemudian saat ini dengan berkembangnya zaman itu sekitar 300 sampai 350 kg per hektar. Jadi yang awalnya rekomendasi dari misalnya dari Dinas Pertanian sekian, kemudian pada zaman sekarang itu petani menambahkannya sebanyak 300 sampai 350. Jadi lewat dari rekomendasi pertanian. Maka dari itu tingkat keasaman tanah semakin besar. Kemudian selanjutnya, apa itu pupuk organik? Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan alami yang mengandung bahan organik. Kemudian kandungannya apa saja? Yang pertama, kandungan yang ada di dalam pupuk organik itu ada unsur hara makro. Unsur hara makro itu unsur yang banyak dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian unsur mikro. Unsur mikro kebalikannya dari unsur makro. Jadi unsur yang sedikit akan tetapi juga dibutuhkan oleh tanaman. Serta bahan atau mineral yang ada di dalam tanah.
Nah, ini merupakan grafik untuk mengukur tingkat keasaman tanah atau biasa disebut dengan pH tanah. pH tanah yang optimal yaitu di antara 6 sampai 7,0. Jadi di tengah-tengah. Kalau di bawah 6 itu termasuk pH asam. pH asam intinya tanah itu menjadi asam. Jadi tanaman yang dibudidayakan dengan pH tanah asam akan mengalami gejala kerusakan seperti itu. Bukan hanya terserang penyakit maupun hama dan sebagainya, juga tanah juga menentukan produktivitas tanaman itu sendiri. Kemudian jika pH-nya di atas 7,0 maka itu dikatakan pH basah. Untuk mengatasi pH yang asam maka dilakukan dengan pemberian kapur dolomit atau biasa disebut kalau di bidang pertanian itu kapur pertanian. Kalau pH-nya basah maka diberikan belerang seperti itu untuk menurunkan pH yang basah menjadi netral. Jadi pH di sini ada tiga kategori, ada asam, netral, sama basah seperti itu. Kemudian beberapa macam pupuk organik, yaitu ada pupuk organik padat, kemudian ada pupuk organik cair. Pupuk organik padat berarti pupuk yang berbentuk padatan. Kalau pupuk cair kebalikannya yaitu pupuk yang berisi cairan, bukan berbentuk padat. Seperti itu. Jadi contohnya seperti gambar berikut, karena kurang jelas, jadi mungkin apa namanya ya? Ya, bukan rabun kan? Dari sinar. Silau dari matahari. Iya. Kemudian pupuk organik padat itu juga dibagi beberapa macam, yaitu pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, kemudian humus, dan bokasi. Pupuk kandang itu sendiri merupakan pupuk yang yang bisa langsung digunakan tanpa dilakukan pengolahan. Jadi cuma yang penting pupuk kandang tersebut tidak tancap seperti itu. Jadi tidak basah, harus kering angin. Jadi kalau pupuk kandang itu masih basah akan mempengaruhi juga terhadap kualitas tanaman seperti itu. Kemudian pupuk hijau. Pupuk hijau di sini pupuk yang dari sersah daun, baik daun kering, daun basah, itu juga tidak dilakukan pengolahan. Akan tapi dengan sendirinya mikroba itu merombak suatu daun tersebut agar menjadi suatu pupuk hijau. Kemudian kompos. Kalau kompos di sini kompos campuran dari pupuk kandang maupun pupuk hijau. Jadi kompos di sini limbah rumah tangga, kemudian pupuk kandang dan sebagainya diletakkan di luar. Kemudian itu nanti akan didekomposer dengan mikroba yang sudah ada di dalam pupuk kandang tersebut. Jadi secara alami kalau yang kompos. Kemudian humus. Humus ini juga pupuk yang berasal dari dedaunan juga. Seperti itu. Misalkan contohnya kayak jerami dan sebagainya. Kemudian selanjutnya bokasi. Pupuk bokasi hampir sama dengan pupuk kompos, akan tetapi proses penguraiannya berbeda. Kalau pupuk bokasi itu pupuk yang dilakukan pengolahannya atau ditambahkan dengan mikroorganisme buatan. Contohnya itu I4. I4 itu merupakan efektivitas mikroorganisme yang bisa dibeli di toko pertanian terdekat seperti itu. E4 itu ada banyak, ada E4 untuk peternakan, perikanan, kemudian E4 untuk pengolahan limbah. Kalau yang
I4 yang warna kuning itu biasanya untuk dekomposer atau pembuatan pupuk seperti itu. Pupuk cair, pupuk padat juga bisa digunakan. Kalau yang coklat itu biasanya untuk nutrisi bagi peternakan. Misalnya contohnya pakan sapi seperti itu. Bisa ditambahkan sekitar 3 tutup botol untuk dalam 1 liter, kemudian dicampurkan dengan pakan ternak. Bisa. Kalau yang pink itu biasanya untuk perikanan. Jadi itu dapat digunakan sebagai cadangan makanan juga untuk agar makanan tersebut bisa lebih tingkat nutrisinya lebih bertambah lagi seperti itu. Kemudian pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini ada 2, bisa menggunakan urin hewan, kemudian limbah organik. Limbah organik di sini nanti dicampur, kemudian ditambahkan air, dan air yang dari limbah cair organik, limbah organik itu akan dijadikan sebagai pupuk cair. Begitu. Urin hewan bisa difermentasi menjadi biourin. Kayak gambar tersebut. Kalau limbah organik maka digunakan dengan cara bokasi cair. Jadi bokasi yang padat tadi bisa dijadikan bokasi cair. Caranya yaitu ditambahkan lagi E4-nya, kemudian diberikan air. Habis itu setelah terdekomposisi, maka air yang hasil ekstrak dari itu akan dijadikan sebagai pupuk cair. Seperti itu. Keunggulan pupuk organik yang pertama mengandung unsur hara yang lengkap, jelas karena mengandung unsur hara makro maupun mikro. Kemudian memperbaiki struktur tanah, baik sifat fisik tanah, biologi maupun kimia dalam tanah. Kemudian memiliki daya simpan air. Jadi daya simpan air itu tidak langsung cross, langsung ke bawah, langsung hilang. Jadi masih dipertahankan di dalam tanah. Kalau tanah yang baik. Kemudian lebih tahan terhadap organisme pengganggu tanaman. Selanjutnya meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang menguntungkan dan memiliki efek residu yang positif. Jadi bukan residu yang negatif. Jadi residu ini merupakan sisa dari proses pemberian pupuk ke dalam tanah. Manfaatnya apa? Yang pertama menyuburkan tanah dalam waktu panjang. Kalau bahan kimia itu kebalikannya. Kemudian ramah lingkungan. Jadi ramah lingkungan, tidak mencemari udara, tanah maupun air. Kemudian menghemat biaya produksi. Jadi biaya yang ditekan itu sangat minim kalau menggunakan pupuk organik. Kemudian meningkatkan daya simpan air, sama dengan yang tadi. Jadi ini keunggulan pupuk organik. Biji-bijian ini bukan keunggulan, jadi kelemahan dari pupuk organik. Jadi kelemahannya kalau menggunakan pupuk organik kan tidak tahu kalau pupuk kandang itu juga ketika sapi memakan biji-bijian maupun rumput-rumputan, jadi nanti akan tercerna ke dalam tubuh si hewan tersebut. Maka juga akan nanti ketika pupuk organik itu dipakai, maka kadang biji yang tumbuh, misalkan biji tomat, tumbuh juga seperti itu. Jadi itu hal yang negatif dari pupuk organik. Kemudian sering menjadi faktor pembawa hama penyakit karena mengandung larva atau telur serangga. Biasanya pupuk-pupuk ini merupakan pupuk yang kurang matang ketika melakukan proses pembuatan pupuk organik. Jadi ketika kurang matang, kurang siap untuk ditabur ke dalam tanah, jadi ada penyakit atau larva yang terkandung di dalam pupuk itu. Kemudian respon terhadap pupuk organik lebih lambat. Nah, ini jadi perbandingan antara pupuk kimia maupun pupuk organik itu. Yang pertama, pupuk organik itu cenderung lambat proses penyerapannya oleh
tanaman. Sedangkan pupuk kimia sekali sekarang pupuk 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, maka akan jelas prosesnya seperti itu. Ya, makanya mindset petani sekarang lebih memilih yang lebih cepat ketimbang yang lambat. Akan tapi proses dampaknya ke depan itu akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kualitas tanah seperti itu, maupun kualitas tanaman itu sendiri, penyakit seperti itu. Ya, jika pupuk organik yang diberikan masih mentah, maka bahan organik akan diserang oleh mikroba. Jadi ini cara pembuatan pupuk organik pada contoh yang saya berikan, yaitu pupuk bokasi. Pupuk bokasi itu yang pertama alatnya cangkul, bisa menggunakan terpal ataupun ember. Jadi dua-duanya terpal maupun ember bisa digunakan. Kalau menggunakan ember yang skala kecil, yang pertama masukin pupuk kandang yang kering, kemudian dedak. Setelah itu misalkan mau ditambah lagi sayuran kering ataupun daun-daun basah maupun daun kering, kemudian nanti gula sama IM4 di sini sebagai campuran seperti itu. Jadi gulanya nanti 3 sendok, IM4 3 tutup botol dalam 1 liter air, kemudian disiramkan ke bahan yang sudah kita adonankan. Jadi seperti itu. Cara pembuatannya, larutkan IM4 dan gula ke dalam air. Pupuk kandang, sekam dan dedak dicampur secara merata. Siramkan larutan IM4 secara perlahan ke dalam adonan secara merata sampai kandungan air mencapai 50%. Atau bisa dikira-kira kalau terlalu basah, maka ditambahin lagi pupuk kandangnya maupun dedak. Kemudian adonan digundulkan di atas. Kalau ini yang menggunakan pakai ubin. Kalau pakai ember, tidak usah. Jadi langsung disiramkan secara perlahan. Kalau menggunakan terpal, jadi diratakan semua pupuk kandangnya, kemudian arang sekam taruh juga, dedak dan sebagainya. Habis itu disiramkan larutan IM4 sama gula. Kenapa menggunakan gula? Gula itu berfungsi sebagai makanan untuk mikroba yang ada di IM4 itu. IM4-nya kayak gini. Kan ada yang warna coklat. Gula pasir boleh, pakai molase boleh. Molase itu tetes tebu. Gula merah juga bisa. Kandungannya juga sama sebagai bahan makanan untuk si mikroba ini. Jadi di dalam IM4 ini ada banyak berbagai macam mikroba yang bermanfaat, yang dapat mengurai terhadap sebagai dekomposer pupuk yang akan dijadikan sebagai pupuk organik. Coba. Kemudian setelah dilakukan pemberian ini sama larutan gula dan sebagainya, sudah siap adonannya, kemudian ditutup menggunakan terpal. Kalau yang tadi ditutup menggunakan ember, karena ada 2 perlakuan. Jadi kalau mau menggunakan ember terserah, mau menggunakan terpal juga bisa. Kemudian setelah ditutup, maka dilakukan pengecekan suhu setiap 5 jam sekali, atau sehari dicek untuk melihat tingkat suhunya. Itu kalau terlalu panas maka dibolak-balik. Jadi setelah 4 sampai 1 minggu, 7 hari, bokasi bisa siap digunakan. Jadi bedakan antara pupuk kompos sama pupuk bokasi. Kalau pupuk kompos itu alamiah, itu dengan mikrobanya yang dari alam. Kalau yang ini buatan. Kalau yang bokasi. Kemudian dapat dipakai untuk pembibitan dan menanam bibit yang masih kecil. Akan tapi juga bisa digunakan proses sebagai pupuk susulan juga bisa. Jadi pupuk susulan itu bisa ditambahkan dengan pupuk
NPK, nitrogen, fosfor, kalium yang ada di pasaran juga bisa, akan tapi jumlahnya jangan terlalu banyak, sedikit saja karena sudah banyak mengandung pupuk bekasinya itu. Kemudian pembuatan pupuk organik cair. Saya mengambil 1 poin saja karena pupuk organik cair itu banyak sekali. Bisa menggunakan bawang merah, bisa menggunakan telur sama micin. Kemudian yang saya ambil yaitu limbah kulit pisang. Kulit pisang ini kan sehari-hari banyak digunakan cuma buat untuk pakan ternak. Tetapi bisa dijadikan sebagai pupuk cair organik yang bisa bermanfaat untuk tanaman itu sendiri. Alatnya yaitu pisau, talenan, dan ember. Kemudian pengaduk. Bahannya kulit pisang. Bisa pakai air biasa, yang penting bukan air PDAM. Kalau air PDAM itu nanti akan mempengaruhi terhadap proses pembusukan pada pembuatan pupuk cair. Kemudian bisa pakai air cucian beras. Kemudian gula, E4 sama botol bekas untuk proses penyaringannya nanti. Kemudian lanjut ke cara pembuatannya. Yaitu pertama kulit pisang dipotong kecil-kecil atau di blender juga bisa. Kemudian larutan E4 dicampur ke dalam wadah yang berisi kulit pisang dan air yang telah bercampur dengan rata. Botol dapat ditutup dengan rapat dan didiamkan lebih dari 7 sampai 10 hari. Kemudian tutup botol dibuka setiap hari agar gas yang terkandung di dalam pembuatan pupuk cair itu akan tidak meledak seperti itu, hampir sama dengan biogas. Kemudian selanjutnya pupuk pun dapat langsung digunakan pada tanaman setelah didiamkan lebih dari 7 hari. Setelah itu pupuk dapat digunakan dengan diencerkan terlebih dahulu, yaitu 1 liter air diencerkan lagi ke 5 liter air. Jadi penampakannya kayak ini. Kayak gambar tersebut. Mungkin ada pertanyaan. Perbandingannya tadi, yang kulit pisang dengan jadi perbandingannya untuk kulit pisang sesuai kebutuhan, intinya sesuai kebutuhan yang sampai inginkan. Itu biasanya kalau cuma skala kecil itu 0,5 kg atau setengah kilo. Kemudian air cucian berasnya 1 liter. Kemudian gula 3 sendok dan E4 3 tutup. Jadi kalau 1 kilo pisang bisa 2 liter ya? Bisa. Jadi bisa dikira-kira tergantung kebutuhan. Semakin banyak yang E4-nya ini dicampurkan ke dalam pupuk cair tersebut ataupun pupuk bekasi, maka proses penguraiannya itu lebih cepat. Mungkin yang lain ada yang bisa dikasih. Terima kasih atas waktunya. Pertama mengenai pH tanah. Barusan dijelaskan bahwa kondisi tanah ada 3 macam. Ada pH basah, ada pH asam, pH apa satunya? Asam, basah, sama netral. Nah, pH netral. Nah, untuk mengetahui kondisi tanah yang seperti itu, tentunya menggunakan alat ukur. Lantas untuk mengetahui hal tersebut, bagaimana caranya kita bisa mengetahui kondisi tanah yang seperti itu dari ketiga-tiganya? Jadi bisa langsung dijawab. Bisa. Ya, jadi untuk mengetahui kondisi tanah itu pH-nya masam atau basah ataupun netral, itu bisa dilakukan sampling di area lahan, misalkan area lahannya sekitar 200 meter persegi misalkan. Jadi pojok tengah itu dilakukan menggunakan pH meter, namanya pH meter. Kemudian dihitung apakah semuanya nilainya itu sama persis dengan yang dilakukan pertama kali. Misalkan sampling pertama kali di tengah ataupun di pojok kiri atau pojok kanan, kemudian didata ditulis. Oh, pH-nya masuk. Nanti kan di pH meter itu
ketika alat itu ditancapkan ke dalam tanah, kan pertama kali misalkan tanahnya kering diisi air sampai airnya jenuh ke bawah, kemudian pH meternya itu ditancapkan, nanti ada jarum kayak jarumnya sepeda motor itu nanti cek ke basah atau ke asam itu nanti ketahuan gitu. Ada di mana? Kenapa? Kalau bisa beli online kalau sekarang tidak perlu ke toko pertanian. Langsung ketik kan? Langsung ketik. Jadi dulu pernah saya dengan siswa di SMK itu melakukan sampling data pH tanah di daerah sumber bunga di daerah Purwokerto. Jadi siswa ditugaskan misalkan dibuat kelompok, kemudian kelompok pertama melihat pH tanah di tanaman tembakau, tanaman padi dan sebagainya seperti itu. Jadi setelah dilihat datanya memang datanya masuk netral semua. Jadi tanah di Pakom itu kebanyakan netral seperti itu. Mungkin petani-petani tidak pas menggunakan terlalu banyak bahan kimia, kan, tapi diimbangi dengan pupuk kandang meskipun tidak dilakukan dengan pembuatan pupuk organik seperti itu. Betul. Jadi masih tergolong netral seperti itu. Oke lah, toh. Kalau dulu alatnya saya pinjam di Dinas Pertanian di Pak Sanawi itu. Oh, di Dulu. Dan beliau BPP Pakom. mungkin harapan kami ke depan karena itu yang diharapkan dari kebutuhan masyarakat, setidaknya di setiap desa ini Ya harus memang. Jadi sesuai dengan apa? Masyarakat cerdas. Jadi masyarakat tiap-tiap desa itu diharapkan untuk tahu bagaimana teknologi pertanian itu sendiri, ya bukan cuma hanya di pertanian, misalkan di tingkat literasi, perhitungan dan sebagainya juga harus memang benar-benar mengikuti zaman seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kalau kotoran ayam mas, kotoran ayam Buang ya. karena yang kurang bagus ke petani. Betul itu. Kotoran ayam kalau ayam ternak Ya. kan menyawan dulu. Bisa langsung dijawab, Pak. Bahaya. Jadi kalau kotoran ayam itu tingkat nitrogennya terlalu tinggi. Jadi ketika langsung pas kering langsung ditaburi ke lahan maka akan mengakibatkan tanamannya juga cepat rusak. Jadi perlu dilakukan pengolahan. Kalau di sekolah saya itu Pak, kan banyak kan ada peternakan sama pertanian kan. Nah peternakan itu kan ayam petelurnya kan banyak kotorannya. Jadi dikeringkan kemudian dijadikan pupuk seperti itu. Sama untuk mau menggunakan mau buat pupuk organik menggunakan pupuk dari ayam, kotoran ayam sama sapi, domba dan sebagainya sama aslinya. Tapi kandungan masing-masing dari hewan tersebut yang berbeda. Kandungan unsur nitrogennya, fosfor, kalium dan sebagainya. Sebentar bisa pinjol lagi di mana? Aku nyalain. Saya pergi. jual gitu. Punya mana? Jadi ini ya saya juga bawa produknya yang dari sana, tapi stoknya sudah habis. Kan kemarin sudah dijual, mungkin tidak produksi lagi. Jadi ini dari kotoran ayam. Iya, sempat di rumah dekat. Sudah difermentasi. Ya, yang sudah difermentasi. Kotoran ayam, bukan yang kotoran sapi. Kalau kotoran sapi biasanya nitrogennya lebih rendah.